Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syawal Rinaldi dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu RPP, apa itu perencanaan pembelajaran, dan cara mendesain RPP. Nah, yang pertama ada pengertian dari RPP. Nah, rencana pelaksanaan pembelajaran ataupun RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan ataupun lebih. Jadi dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar seperti itu. Jadi dengan adanya RPP, maka itu dapat mempermudah pendidik untuk mengarahkan pembelajaran kepada peserta didik seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang namanya alur pengembangan RPP. Nah, yang pertama, sebelum adanya RPP, harus ada yang namanya SKL. Nah, dari tahap SKL ini kemudian berkembang lagi menjadi yaitu yang namanya KI dan juga KD. Nah, dari KD ini dikembangkan lagi menjadi silabus. Nah, dengan adanya silabus ini, maka terciptalah yang namanya buku siswa dan buku panduan guru. Dan dengan adanya keempat poin ini, maka terciptalah RPP. Dan dengan RPP ini dapat mempermudah guru untuk uh, menerapkan pembelajaran sehari-hari terhadap siswa. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada dua hal dalam merencanakan proses pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran langsung. Nah, pembelajaran langsung ini berkenaan dengan pembelajaran yang menyangkut KD yang dikembangkan dari KI 3 dan KI 4. Keduanya ini dikembangkan secara bersamaan. Jadi KI 3 dan KI 4 ini dikembangkannya itu bersamaan dalam suatu proses pembelajaran gitu dan menjadi wahana untuk mengembangkan KD pada KI 1 dan KI 2. Jadi KI 3 ini dan KI 4 menjadi wadah, menjadi wahana terhadap perkembangan KD pada KI 1 dan KI 2. Selanjutnya ada proses pembelajaran tidak langsung. Nah, proses pembelajaran tidak langsung ini berkenaan dengan pembelajaran yang menyangkut KD yang dikembangkan dari KI 1 dan KI 3 seperti itu. Adapun KI 1 yang berarti spiritual dan juga KI 2 yang berarti sosial. Nah, selanjutnya ada yang namanya komponen dari RPP. Yang pertama, identitas sekolah ataupun satuan pendidikan. Jadi dalam RPP itu harus tercantum yang namanya identitas sekolah. Contoh, seperti harus tertera nama misalkan SMA 1 Lok Sumawe ataupun SMA 1 Biren seperti itu. Yang kedua ada identitas mata pelajaran ataupun tema ataupun subtema. Maksud dari identitas mata pelajaran dalam RPP ini mata pelajaran apa yang pendidik ataupun peserta didik tempuh. Seperti misalkan fikih. Jadi pada identitas mata pelajaran harus kita gunakan yaitu pelajaran fikih seperti itu. Yang ketiga harus ada yang namanya kelas semester. Jadi ini misalkan contohnya kelas 3 semester ganjil seperti itu. Nah, selanjutnya ada materi pokok. Nah, contoh dari materi pokok yaitu kurban misalkan ya, kurban. Dalam materi pokok itu membahas banyak hal-hal seperti contohnya guru memberikan penjelasan tentang pengertian kurban, tata cara berkurban, tata cara menyembelih hewan kurban seperti itu, sunah-sunah yang harus dilakukan ketika berkurban seperti itu. Selanjutnya ada alokasi waktu. Jadi misalkan dalam satu pertemuan ada 60 menit. Berarti 1 kali 60. Kalau ada 2 pertemuan yaitu 2 kali 60 seperti itu. Dan selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Nah, dalam RPP tujuan pembelajaran ini adalah yang paling penting. Karena dengan tujuan pembelajaran ini dapat mengarahkan
proses pembelajaran yang dipaparkan oleh pendidik kepada peserta didik itu lebih mudah seperti itu, lebih terarah seperti itu dengan adanya tujuan. Misalkan kita pada hari ini kita belajar tentang berkurban itu. Jadi tujuan pembelajaran ini untuk mengetahui tentang kurban. Jadi siswa itu dituntut untuk mengetahui apa itu kurban itu. Jadi ada tujuan. Nah, selanjutnya ada materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran ini biasanya dikembangkan dari materi pokok seperti itu. Jadi tentang apa itu, tentang ada beberapa pertanyaan dalam materi pembelajaran seperti apa, bagaimana, siapa, itu, apakah. Nah, selanjutnya ada metode pembelajaran. Nah, contoh dari metode pembelajaran ini yaitu seperti metode ceramah, metode tanya jawab, itu metode kelompok seperti itu, dan juga praktek. Dan yang terakhir ada yang namanya poin ke-11 itu yang ada yang namanya sumber belajar. Maksud dari sumber belajar ini dari mana guru mengambil materi-materi pembelajaran pada saat itu. Misalkan dari buku, dari jurnal seperti itu. Jadi ada sumber yang dipelajari. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran. Nah, ada langkah-langkah pembelajaran seperti yang pertama ada pendahuluan. Dia misalkan pendahuluan itu ada 10 menit. Di situ guru ataupun pendidik membuat seperti suatu kegiatan ataupun suatu pembukaan seperti membaca doa seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini biasanya yaitu pokok dari kegiatan pada pertemuan tersebut. Dan alokasi waktu pada kegiatan inti ini lebih banyak. Dalam kegiatan inti ada yang namanya menanya, mengamati, ada eksplorasi, dan juga mengkomunikasikan seperti itu. Jadi dengan adanya kegiatan ini, maka siswa itu dapat leluasa untuk menunjukkan kompetensi dari siswa tersebut, menunjukkan kompetensi dari diri dia sendiri. Selanjutnya yang terakhir ada penilaian hasil pembelajaran. Dalam penilaian hasil pembelajaran ini ada yang namanya penilaian sikap, penilaian pengetahuan seperti itu. Jadi ada juga yang namanya remedial, ada juga yang namanya pengayaan. Nah, demikian yang dapat saya paparkan tentang RPP. Nah, apabila ada salah kata ataupun khilaf dalam menjelaskan, mohon dimaklumi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.